My kisah ketika 3 cewek tercantik di sekolah suka sama gue. Ini makanya menarik, apalagi ada sedikit plot twistnya. Jadi gue bawain aja alur cerita manganya buat kalian agar tahu bagaimana mimpi dari autor manga ini. Dan jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga. Jadi kita gas aja lah kalau cerita manganya. Jadi MC manga ini bernama Izumiya Ryota yang sedang bisa duduk di pojokan sendirian di kelas dia sambil membaca novel. Tapi katanya bakal ada perpindahan tempat duduk. Jelas Ryota itu kaget soal itu, apalagi yang meminta itu adalah ketua kelasnya. Dan pas banget Ryota itu duduk di tengah kelas. Ryota jelas masih memiliki harapan dia bakal duduk bareng sama otaku lainnya. Tapi pas dilihat, dia duduk di sebelahan dengan 3 cewek cantik di sekolah. Tobrut. Yang lainnya jelas cemburu, tapi bagi Ryota itu bukan tempat yang untuk dia. Padahal dia itu cuma ingin dengan santai membaca novel dia. Lalu kita diperkenalkan sama 3 cewek itu, Umiyama Airi, perwujudan dari imut dan opainya itu gede banget, si Gyaru pemurung Ichinoshi Yuria, dan si ketua kelas Kuroki Rui yang sudah kenal dengan Ryota. Ryota jelas nggak mau duduk di tempat yang begitu banget, tapi gurunya datang dan bilang kalau mereka nggak akan melakukan perpindahan tempat duduk lagi ke depannya. Ryota jelas panik karena sampai akhir kelas 2 dia bakal duduk bersebelahan dengan 3 dewi di sekolah dia. Lalu Airi tanya, apa Rui tahu soal Ryota? Kata Rui, mereka dulu sekelas pas SMP. Si Ryota jelas malu sambil membaca novel dia, dan Airi malah melihat dan bilang kalau buku Ryota itu ada gambar mesumnya. Ryota jelas panik dan Ryota ditetap sama Yuria. Tapi Yuria nggak peduli lagi dan mengajak mereka berdua belanja. Rui nggak bisa karena ada tugas, tapi Airi malah membuat alasan kalau dia bakal kencan sama pacarnya. Ryota yang mendengar itu jelas merasa iri, dan di perjalanan pulangnya dia itu merasa capek banget karena tetapan cemburu dari para cowok. Tapi sekarang Ryota akan membeli novel yang sudah dia nantikan. Tapi di toko buku itu sudah habis. Jadi Ryota coba telepon toko buku terdekat dan dia merasa pernah mendengar suara di telepon itu. Dan pas di sana, yap, kalian bisa tebak siapa di sana. Airi sedang bekerja paruh waktu. Dan mereka berdua kaget. Ryota mau kabur karena malu, tapi dia ditahan sama Airi yang menyuruhnya jangan memberitahu yang lainnya kalau dia itu sedang kerja paruh waktu. Lalu Airi menangis, tapi mereka dihentikan sama manajer toko untuk jangan bertengkar dengan pacar mereka saat bekerja. Jadi manajernya menyuruh Airi istirahat dan Ryota juga disuruh ikut. Lalu mereka duduk dekat banget di ruang istirahat. Dan Airi langsung minta maaf ke Ryota karena dia jadinya itu ribet banget. Jadi Airi itu sebenarnya takut kalau disebut miskin lagi sama yang lainnya. Ryota jelas heran. Jadi keluarga Airi itu miskin dan dia dibesarkan sama ibunya sendiri. Dan pas SMP temannya itu mulai merias dan cuma dia yang tertinggal. Makanya di SMA dia akan menabung supaya bisa merias dirinya sendiri. Ryota paham, tapi Airi itu sebenarnya enggak masalah dipanggil miskin, tapi karena dia sudah temenan dengan Rui dan Yuria sejak kelas 1, makanya dia itu tidak mau ketahuan sama mereka berdua. Lalu Ryota bilang kalau dia mengagumi Airi dan memuji kerja kerasnya Airi. Dan yap, Airi bilang terima kasih, tapi sundere. Jadi Airi bakal balik kerja dan ingat kalau Ryota mau beli buku Opai itu. Dan Ryota sadar kalau bukunya itu habis, tapi untungnya Airi sudah menyimpan satu untuk Ryota. Dan Ryota menganggap kalau Airi itu malaikat. Ryota jelas berterima kasih. Airi jelas menjadi sundere tingkat keras dan minta ke Ryota kalau besok ditraktirin. Ryota jelas mikir kalau Airi ini ternyata iblis kecil. Lalu Airi tanya nama Ryota dan bilang dia akan menunggu besok di kantin. Dan besoknya dia makan siang bersama dengan Airi, sang dewi sekolah. Besoknya pas Ryota duduk membaca novel dia, Yuria muncul dan menatap Ryota. Dan dia mendadak bilang dia mengingatnya. Ryota jelas panik lah. Lalu Airi datang dan memberikan kedipan manis ke Ryota. Ryota jelas malu. Lalu pas makan siang mereka duduk bersama dan jelas banget yang lainnya itu iri. Lalu Airi tanya apa yang diomongin Yuria sama Ryota tadi. Karena Yuria itu jarang ngobrolnya. Jadi Ryota jelasin, tapi Airi itu juga nggak paham. Dan Airi bilang kenapa Ryota nggak tanya langsung saja ke Yuria.
Apalagi mereka sekarang duduk dekat, makanya disuruh menjadi teman. Tapi Airi itu cuma ingin kejadian yang seru saja. Lalu Ryota ke tempat rahasianya Yuria, dan dia melihat Yuria yang lagi kesusahan. Dia lagi mencoba mendapatkan figurin cewek. Dan pas Yuria berbalik, mereka bertemu. Dan Yuria itu langsung malu-malu. Yuria makin panik, tapi Ryota bilang enggak apa-apa. Dan dia juga membuat alasannya. Jadinya Yuria makin tenang. Ryota tanya, apa Yuria akan menjual figurin itu? Dan itu malah membuat Yuria marah. Ryota panik lah dengan kemarahannya Yuria, tapi Ryota akan menunjukkan skill dia. Jelas Ryota berhasil. Yuria jelas senang dengan risknya Ryota, dan figurinnya diberikan ke Yuria. Lalu mereka ngobrol, dan Ryota bilang kalau Yuria itu tidak salah kalau mau menunjukkan apa yang dia sukai. Yuria jelas makin basah dengan risknya Ryota. Jadi Ryota saranin kalau lupain saja kejadian hari ini. Tapi Yuria nggak mau karena dia itu juga otaku, my wife. Jadi Yuria itu malu bilang kalau dia itu otaku ke Airi dan Rui. Makanya dia menyembunyikan dirinya sebagai otaku. Dan Yuria meminta ke Ryota jangan bilangin ke orang lain kalau dia itu adalah otaku. Ryota jelas malu dan nggak bakal bilangin ke orang lain. Jadi alasan Yuria tadi menatap Ryota karena dia juga beli buku yang sama. Ryota kaget dan Yuria mau tukeran line agar bisa ada teman soal ngobrol otaku itu. Lalu Yuria bilang kalau mereka sekarang akan menjaga rahasia satu sama lain. Dan sekarang begitu hubungan mereka. Di rumah, Ryota jelas mikirin kejadian yang tadi itu. Lalu Ryota menerima pesan dari mereka berdua. Dan singkatnya itu, Yuria sama Airi mengajak Ryota jalan-jalan. Ryota jelas kaget dengan event romance ini. Dan Ryota juga mikirin ini berkat Rui yang membuat dia duduk di sebelah mereka. Tapi di rumahnya Rui sedang melihat foto Ryota. Sus. Besoknya itu lagi hujan. Di sekolah, Rui langsung mendekat ke Ryota dan mulai ngajak ngobrol Ryota. Ryota juga merasa ini aneh, tapi Airi dan Yuria datang dan mengajak Rui ngobrol. Tapi Yuria terus melihat ke Ryota dan Ryota itu paham. Jadinya Yuria juga paham, lalu dia pergi duluan. Dan Rui itu sepertinya dia sadar. Lalu Rui dan Airi pergi bareng. Tapi sebelum itu, dia memberikan senyuman yang sas ke Ryota. Jelas, Ryota panik dengan Rui. Dia mengira kalau Rui sudah tahu rahasia dari Airi dan Yuria. Apalagi, Rui itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dan Ryota mengira kalau dia yang seorang otaku ini tahu rahasia dari teman dia. Makanya, Rui akan menahan Ryota. Lalu Airi mengajak Ryota makan bareng berdua. Lalu mereka membicarakan hal yang tadi pagi. Dan Airi bilang kalau Rui itu pasti suka sama Ryota. Dan Airi benar-benar masuk ke cerita itu. Ryota juga merasa kalau ini enggak beres. Jadi di pulang sekolah, payung Ryota itu hilang. Dan ternyata Rui memegang payung Ryota. Dan sudah menunggu Ryota dari tadi. Jadi ini kerjaannya Airi yang membuat kejadian ini. Makanya Rui mengajak Ryota payungan bersama dan pulang bersama. Jelas Ryota malu parah. Lalu Rui tanya, apa pacar Ryota adalah Yuria atau Airi? Jelas Ryota itu bilang enggak. Rui paham kalau Ryota itu berbohong. Apalagi dia mendengar info kalau Ryota kemarin makan siang bersama Airi berdua saja. Makanya Rui meminta jawaban. Ryota jelas bilang kalau mereka itu tidak punya hubungan apapun. Rui senang. Apalagi dia itu adalah orang yang perfection. Makanya dia senang kalau Ryota tidak menjadi miliknya Airi. Ryota jelas heran dan tanya apa maksud dari Rui. Jadi Rui bilang di SMP semua cowok sudah menembak ke dirinya. Dan cuma Ryota saja yang nggak pernah nembak dia. Dan Rui bilang kalau Ryota itu juga pasti suka ke dia. Tapi Ryota itu cuma takut nembak ke dia. Ryota jelas menolaknya, tapi Rui makin mendekat dan menahan Ryota. Dan di sini Rui benar-benar mendekat ke Ryota dan bilang kalau dari dulu dia selalu. Tapi Yuria datang menyelamatkan Ryota.
dan memarahi Ryota karena mengajak Rui jalan bareng satu payung pulangnya. Lalu mereka berpisah. Ryota jelas senang karena bisa bebas. Lalu Yuria mengirim pesan kalau dia minta maaf karena sudah kasar ke Ryota. Dan dia juga mendapatkan pesan dari Rui yang benar-benar seperti orang yandere dan berjanji akan membuat Ryota jatuh cinta ke dia. Ryota jelas panik lah dengan pesan ini. Dan kenapa juga ketika cewek cantik itu malah masuk ke kehidupan dia. Dan dia malah mengetahui rahasia mereka. Jadinya hidup damai dia itu sudah hancur. Ini disebabkan karena perpindahan tempat duduk itu. Gue gak kepikiran sih kalau si Rui itu yandere atau stalking, mirip lah. Gue mengira kalau Rui itu cuma melindungi kedua teman dia. Tapi dia itu malah obsesif ke Ryota. Dan si Airi itu cuma cewek yang suka banget kalau ada kejadian yang seru. Dan Yuria itu cewek gyaru yang sebenarnya dia otaku tertutup. Jadi pasti bakal gue lanjutin lah alur cerita manga ini nanti. Apalagi ini manga update-nya itu bulanan. Jadi kita tunggu saja lah dulu buat update manganya. Dan kalau kalian suka sama alur cerita manganya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bakakers.